Loh, kan sembahyang itu akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa sampai masih juga terbabi dengan hal-hal yang negatif? Maka timbul dua pertanyaan, timbul dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ima dengan sembahyang yang dikerjakan tadi itu tidak seperti sembahyang yang diinginkan oleh Allah, atau tidak seperti sembahyang yang Nabi kita inginkan. Ya ima dengan sembahyang yang kita laksanakan tadi itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disyaratkan dalam sembahyang. Kalau seandainya syarat rukun yang tidak lengkap, pasti tidak akan ada kesannya. Jangankan untuk kita mendapatkan kesan daripada sembahyang, sah pun tidak. Ihtimal yang kedua, ayat itu tidak betul. Ayat yang menyatakan sesungguhnya sembahyang akan mengelakkan seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Zinanya, perjudiannya, pelacurannya, penipuannya, zalimnya, samsengnya, itu kesemuanya termasuk dalam kategori perkara mungkar. Keji, perbuatan-perbuatan yang terlarang. Masih juga terbabit. Etika, Masya Allah, tahajud luar biasa sampai hitam dahinya. Memang hitam dahi itu tidak dapat dipastikan. Hitam dahi karena banyak sujud, hitam dahi dikenakan kena kejuduk tembok, atau juga hitam dahi karena ada bisol di sini, semua bisolnya, jadi tertinggal kesannya hitam, parut hitam. Khair. Jadi, salu kama ra'aitumuni usalli ini bukan cuma hanya sekedar panduan atau juga tarhiban, tidak sekedar motivasi daripada beliau, tapi kalau kamu inginkan kebahagiaan dalam hati, keselesaan dan juga dengan kenyamanan dengan lingkungan, maka sembahyanglah kalian sebagaimana aku bersembahyang. Tawadhu'nya akan kelihatan. Khasyahnya akan kelihatan. Nangis. Gimana? Kita terimbas daripada khasyah dalam sembahyang. Rendah diri, terimbas saat ketika Bangla, Pakistan, Nigeria, Somalia, Indon, ada permit, dicabut sama Jakim. Sama rata dengan kita. Tawadunya akan muncul. Kenapa? Sebab sudah tidak ada lagi ego. Kita sama-sama. Yang ini pendatang haram, yang sini pendatang halal, yang belakang pendatang makruh. Misal saja. Sebab kita guna ada istilah pendatang haram kan? Yang tak ada sembarang dokumen tuh. Ini di samping menyamping kita. Masya Allah bin Allahu Akbar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi kita nampak dalam pergerakan sembahyang tadi itu, yang paling di atas martabatnya dan yang paling di bawah kedudukannya sama rata dengan pergerakan yang sama. Yang walaupun imamnya kecil. Kecil dari segi fisikal, kecil dari segi kedudukan, kecil dari segi keuangan, kecil juga dari segi pangkat, harta dan tahta. Tapi semuanya taat. Idza raka'a barka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Itu panduan daripada hadis. Ini perlunya dengan kita memperbaiki sembahyang yang kita laksanakan. Tahu? Ya jelas tidak tahu. Saya belum sebut. Kemarin saya berjumpa dengan nenek atau dengan tuk berusia 92 tahun 3 bulan. Nenek tadi itu, Masya Allah Tabarakah, ingatan, percakapan, perbualan jelas masalah rapi betul. Tak macam seperti orang yang sudah berumur tua seusia beliau. Bahasa kita sini tak nyanyok. Cakap jelas, ingatan kuat, semuanya oke. Pandangan pun tajam. Jadi beliau selalu senantiasa dari masa ke masa selalu ada di pondok-pondok. Tak katanya di Pasir Tumbuh pernah 15 tahun, Lubuk Tapa pernah tak berapa tahun, Pasir Mas. Kemudian ada durian-durian ujungnya, apa durian tuh, pondok durian. Bukan durian sawit kan, durian. Sungai Durian, pernah juga di situ. Syekh, tak apalah saya setakat untuk lebih pasti. Ini bacaan saya ini tajwidnya betul ya tak? Umur 92 tahun, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin. Macam mana Syekh? Betul itu Fatihah aku?
Kata pelaku tanah semacam mana orang ramai atau oleh sebagian segan kadang-kadang untuk baca yang seperti itu. Apalagi kalau sudah berumur 92 tahun. Masih semangat lagi untuk membetulkan bacaan Fatihah. Baca lagi kul huwallahu ahad, betul takut bacaanku. Ya, saya betul, memang betul mau mengatakan apa. Alhamdulillah. Jadi yang saya maksud, kenapa dengan kita ambil berat betul dengan sembahyang? Satu, hubungan antara kita dengan Allah. Kedua, hubungan antara kita sesama makhluk. Tiga, hubungan komunikasi batin dengan diri pribadi kita masing-masing. Akan melahirkan khasyah, ketenangan, ketentraman, kebeningan, kenyamanan. Masya Allah, bening, tenang. Saya cemburu betul saat ketika mendengar dengan seorang mu'alaf yang baru saja masuk Islam. Tapi punya keyakinan yang tidak kita miliki. Jadi kata dia, kalau dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah jadi kelang kabut, suasananya sudah tidak stabil, kecuali kalau pada waktu dia sudah mengambil air wudhu dan melaksanakan sembahyang tepat pada awal waktu. Duduk sila atau duduk lutut atau Pak Hafiz. Makasih. Nih saya duduk macam ini nih. Duduk dalam sembahyang. Kita belajar sembahyang. Makanya kenapa hanya dua cara duduk saja yang dipilih? Sebab itu duduk yang paling sopan di hadapan Allah. Duduk tawarruk, kaki dikeluarkan. Duduk iftiras, kaki ditegakkan. Dua pilihan. Duduk dalam sembahyang. Duduk macam-macam. Duduk iftiras. Yang diri sebelah kanan nanti kita tunjukkan. Tawarruk, keluar yang sebelah kiri. Bersila, seperti kalian duduk. Eka, kedua lutut, duduk atas tumit. Telapak kaki kita dirikan, duduk atas tumit. Ini namanya eka. Tarabuk, sila. Ihtiba. Boleh sembahyang seperti itu, tidak ada masalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling asik tuh kalau imamnya berduduk macam ini, makmum belakang duduk macam itu juga. Jadi Allahu Akbar, isyarat sami Allahu liman hamidah. Sakat boleh, boleh. Tapi daripada macam-macam duduk tadi itu, dua saja yang dipilih. Duduk yang paling ideal, yang paling sopan, yang paling patut, dan yang paling wajar. Pada waktu kita sedang berada di masjid, duduk iftiras dengan duduk tawarruk. Makanya pelajar, khususnya tahfiz, lebih aula untuk duduk iftiras atau tawarruk. Ima duduk seperti yang saya duduk, ini namanya iftiras. Atau juga tawarruk dengan mengeluarkan seperti simpuh apalah bahasa kita. Kan perempuan jarang duduk bersila kan. Perempuan jarang. Nah jadi kita duduk macam seperti perempuan lah duduk. Lebih sopan di hadapan Allah. Lebih cepat kita tersentuh. Nampak kelihatan angkonya tuh ada sedikit. Bukan banyak, ada sedikit. Susah. Kalau kita duduk macam ini, duduk orang khusyuk, khasyatul mutakhasyi. Angkat tangan. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu. Mudah menangis. Bersila susah. Apalagi duduk. Ya Qayyum. Nampak ke situ? Coba kalau tak percaya. Screen itu ditolak sedikit ke depan. Saya nak buktikan. Saya boleh tengok muka saya. Boleh ya, Masya Allah. Oh, yang tak boleh itu kalau letak sini. Dah cukup. Alhamdulillah. Agak lumayan modern juga lah. Baru nampak muka di situ. Salu kama raitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana aku bersembahyang. Jadi ini masih mukadimah, belum kita lanjutkan lagi. Insyaallah kita sampai ke penghujung dengan assalamualaikum. Karena itulah sembahyang yang menghubungkan antara kita dengan Allah, silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara sesama kita akan wujud sifat tawadhu,
akan sujud sifat hormat menghormati, harga menghargai, tegur menegur, nasihat menasihati, lembut kita di tangan ikhwan, samping menyamping kita. Kemudian juga hubungan dengan diri pribadi kita masing-masing, ketenangan batin, ketentraman jiwa, kita inginkan bening tenang. Memang di antara daripada nikmat yang paling dicemburui oleh orang-orang non-Muslim, itu adalah ketenangan dan kebeningan orang-orang Islam. Bankrupt, kelang kabut, macam-macam masalah, macam-macam problem, macam-macam tantangan yang sedang dihadapi. Tapi kita masih boleh ngantuk lagi, Masya Allah. Mereka ambil arak, minumnya pun arak bukan dinikmati. Orang minum arak tak ada yang slow. Tak ada. Ambil tuang, ngop sekali saja. Ngop. Tak sudah, nikmatnya pun tak ada. Tambah nyanyuk pula setelah. Hilang akal, hilang pemikiran. Kenapa? Untuk hilangkan stres tadi itu. Kita orang Melayu, duit habis. Sewa rumah tak bayar. Bulanan kereta tak bayar. Istri ngamuk-ngamuk. Datang ke masjid, ngantuk. Masya Allah. Itu berarti hati kita tuh tenang. Bening, Masya Allah. Itu ketentraman yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang dengan mereka terpaksa harus minum arak, harus dengan ekstasi, harus dengan heroin, dengan kokain, atau juga dengan yang sejenisnya. Kita lanjutkan. Waladhdallin. Letak dalam kepala kita tadi kita memohon. Seulang secara ringkas. Apabila kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyahut. Hamadani abdi. Dia telah menyanjung aku. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani atau asna alayya abdi. Dia telah menyanjung dan memuji aku. Maliki yaumiddin. Allah berfirman dan menyahut, Ana maliku yaumiddin. Akulah yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah menyahut, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini sumpah dan perbatasan antaraku dengan hamba-hambaku dan kepada mereka segala permintaan yang dimohon bagi laluan. Mohon minta apa saja, wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia nakkan, apa yang dia inginkan. Makanya permintaan di situ kita dipandu dan dibimbing. Takut kalau kita salah minta. Takut kalau dengan yang diminta itu tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Takut kalau dengan yang kita mohon itu tidak akan membawa kita kepada rahmat dan maghfirah. Agar permintaan kita dari itu ideal, politik yang bagus, ekonomi yang bagus, kehidupan yang bagus, lingkungan yang bagus. Semuanya akan membawa kita kepada yang bagus. Membawa kepada yang lebih bagus dan abadi nanti di dalam surga. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Panjang penafsirannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, bimbinglah kami kepada jalan lurus. Jalan yang telah kau tunjukkan kepada mereka-mereka. Para nabi-nabi dan rasul. Bukan pimpinan parti politik. Bukan Allah itu dan juga Allah ini. Tapi para nabi-nabi dan rasul. As-siddiqin, as-syuhada'i, was-salihin. Lebih jelas. Yang tidak tercemarkan dan tidak terbauri dengan pemikiran timur dan barat. Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kau murka. Waladhdallin. Dan bukan juga jalan orang-orang yang kau benci. Maghdub yang kau murka. Dhalin yang kau sesatkan. Yahudi dan Nasrani. Terus, itu di situ idealnya kita mengucapkan amin. Kabulkan ya Allah. Perkenankan ya Allah. Terimalah ya Allah. Itu makna daripada amin. Dan diseragamkan. Dia banyak kiraat. Amin. Boleh. Amin. Boleh. Amin. Boleh. Nah, jadi kita jangan bercelaruk. Imam, amin. Makmum, sebelah belakang, amin. Amin. Itu tidak cantik. Kita seragamkan takmin kita. Dan usahakan semampu Anda senyaring mungkin. Ini tidak membudaya.
Semacam mana juga dengan menjawab salam pun juga kurang atau tidak membudaya. Di antara daripada sebab kita segan bagi salam kepada seseorang, sebab salam kita kadang-kadang tak dijawab. Kadang-kadang jawabannya tidak kedengaran. Padahal kita sudah doakan. Tadi saya salam kepada antum, saya dengan rendah diri mengucapkan sejahtera. Bukan yang di depan, semuanya. Sejahtera kalian, selamat kalian, bahagia kalian, aman kalian, tentram kalian. Salam bahagia, salam hormat, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam. Syekh juga sejahtera, sehat saya. Kalau pengen dengan terapi assalamualaikum, teringin senantiasa sehat, muslimat, aman, nyaman, tenang, bening. Sering-sering memberi salam supaya kita mendapatkan jawaban salam daripada orang ramai. Jadi kata mereka, waalaikumsalam, kamu juga sejahtera, afiat, bahagia. Macam mana sejahtera kalau masih terbelenggu dengan hutang piutang? Bagaimana sejahtera kalau masih terbelenggu dengan penyakit? Bagaimana sejahtera kalau hidup dalam ancaman? Itu makna daripada assalamualaikum yang Nabi kita pesankan, sebarkan salam. Sampai Raihan, Hijaz, Rabbani nyanyikan apik-opik. Assalamualaikum. Dinyanyikan seperti itu. Kenapa? Karena memang sepatutnya kita sebarkan. Macam itu juga dengan amin. Malaikat bersama kita. Para sahabat sebelum kita. Baginda Nabi sebagai orang yang pertama. Fa'innahu idha wafaqat ta'minu ta'minan malaikat. Apabila bersamaan amin daripada kita dan malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan terampunkan segala dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Cukup. Waladdallin. Amin. Senyap kalau imam, diam. Ini kalau sembahyang maghrib, isya, subuh. Kalau sembahyang dhuhr asar, apa kita derek saja, langsung saja kita baca surah. Sebab tidak perlu diperdengarkan kepada makmum. Makmum pun pada masa kita baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Sementara yang jahran, makmum bagi tumpuan. Imam baca Fatihah, kita diam, senyap, dengar. Bukan dengar dulu, dengar ini. Dengar. Jadi saya tanya sama kawan-kawan daripada Kedah, ramaikan Kedah. Rupa-rupanya kaedahnya itu bukan kaedah yang memang semuanya. Ada yang tidak boleh dibaca semacam itu. Kalau ayat, boleh. Ada kalau seperti dengar, ya. Apalagi dengar. Apalagi luak. Pergi keluar. Tapi Mansur. Mansur. Tak ada katanya Mansur. Tak boleh kan? Mansur. Masgok. Karena kur. Tuh. Dengar. Senyap. Kalau seandainya seumpama sembahyang maghrib, isya, subuh. Kalau sembahyang yang secara straight saja dengan kita baca surah. Saya ingatkan berkali-kali kepada imam-imam dan antum sekarang sebagai wakil. Biar pendek, biar sedikit, tapi canggih. Daripada besar, tapi model tahun 55. Sebelum kemerdekaan. Apel yang mana satu? Pirari kecil aja, laju. Daripada naik bus. Badan saja besar, tapi lajunya tidak. Apalagi bus sekolah yang kuning tuh, tambah lambat. Itu ke Kelantan 13 hari baru sampai. Karena dia tidak jalan selama 12 hari. Nah, jadi bacaan surah, baca surah satu ikut pedoman sunnah. Salu kamara itu muni usali. Ceritanya lengkap, surahnya lengkap, hukum hakamnya lengkap, hubung kaitnya pun juga sudah terlengkapi. Ini baca cabutan, tapi rata-rata seperti itu. Tapi imam-imam tapi baca surah mesti cabut-cabut sana sini. Sekeras sini, sekeras di sini. Melompat-lompat bacaan, tidak ikut tartib hukum. Ketahuan imam tidak pernah mengaji. Oh imam muda, tidak lebih mendingan imam tua. Kenapa? Sebab imam tua banyak pengalaman. Imam muda berarti kurang pengalaman. Imam muda yang diandalkan suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Memang okelah lawa. Tapi bukan setakat bacaan yang lawa.
Pergerakan sembahyangnya pun juga lawa. Kemudian bacaan surahnya pun juga lawa dengan hukum hakamnya. Untuk baca surah, ingat. Satu, rakaat pertama lebih panjang surahnya daripada rakaat yang kedua. Yang kedua, dibaca surah secara lengkap sampai habis. Yang ketiga, secara berurutan. Itu pedoman tentang surah. Satu, rakaat pertama pilih surah lebih panjang daripada surah yang dipilih pada rakaat yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu lebih panjang daripada idza jaa nasrullah. Baca idza jaa rakaat yang kedua. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha lebih panjang daripada lam nasrah. Baca lam nasrah setelahnya. Satu. Rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dua, berurutan. Duha, alam nasrah. Wadduha, waddin. Jangan melompat-lompat. Rakaat pertama lam yakunil. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Melompatnya ke Kuala Nerang. Doa panjang sekali. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampai ke rantau panjang. Wirid ditinggalkan. Itu salah. Itu kita tidak bijak dengan makmum. Kita ditanggung jawab. Bagi makmum sembahyangnya lengkap. Bagi makmum sembahyangnya sempurna. Tiga, untuk bacaan surah. Dengan bacaan yang sempurna, surahnya sempurna lengkap. Yang walaupun pendek. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang ketiga, berurutan. Jadi kalau kita baca kuliah, selain daripada maghrib malam Jumat. Berikutnya, idza jaa nasrullah. Itu kan? Lepas kuliah, idza jaa nasrullah. Lepas wadduha, alam nasrah. Lepas kita membaca wattini wazaitun, iqra. Nah, itu jangan dipilih sebab iqra panjang dan ada sujud. Tidur. Tidur ke bilik lah. Apa tidur di pengajian tak sedap. Ambil bantal, bismillahirrahmanirrahim, ya wamu, itu ada kosin di bawah, senang loh. Sini tak boleh mengorok tidur dalam pengajian. Tak cantik lah. Kenapa? Karena terlampau tenang hati, tenteram. Banyaknya curahan rahmat malaikat datang memayungi kita. Tenang. Coba kalau pada droblok, boleh tenang tak? Oh, tuh sana polis. Tengok IC, tengok paspor, tengok lesen. Oh, kita yang walaupun tak ada kesalahan apa-apa, tapi tetap hati kita risau. Dakduk, 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 dakduk. Tengok, protek dulu kan, dengan tosleto. Kalau polis trafik, bendera yang merah tuh. Kalau laju lebih, ke kiri. Kena singgah. Ada cerita. Tadi jangan dibawa kemana-mana. Sini saja. Nanti polis marah ke kita. Katanya polis pada masa Merdeka Dunia. Ini polis bukan sini, polis sana, polis Indonesia. Pada masa Merdeka Dunia, polis tadi itu tangan bergerak. Dah mati dah. Tangan. Jadi orang, tuh bergerak tuh. Bergerak, orang pun jadi pelik. Kapan? Nak dimandikan lagu mana kalau begini caranya? Katakan hidup, dada mati. Katakan mati, tangan bergerak. Rupa-rupanya jenis polis yang senantiasa terima risuah. Jadi kata sebagian, masukkan duit ke tangannya tuh. Jadi masa itu, fatwa, ini 100 ribu nih. Mungkin ada yang tak pernah tengok uang 100 ribu. Nih, 100 ribu. Tuh kan? Kosongnya ada 5, betul 100 ribu. Jadi tangan polis tadi itu, polis sudah mati. Tapi polis selalu saman, ambil duit. Saman, ambil duit. Lesen, sudah mati.
Oke, lain kali jangan lagi ya. Helmet tertinggal. Malis minta maaf. Oke. Lain kali jangan tak pakai helmet ya. Insya Allah. Saya pernah dipahana sama anak pada masa di Citra. Anak guna handphone. Pada waktu itu main handphone dalam kereta. Memang sampai sekarang tak boleh. Tapi pada waktu itu masih langka lagi. Dia tahan. Tapi selepas tengok lesen anak. Itu ada tulisan dikeluarkan di Indonesia itu seperti apa. Masa itu baru selesai. Baru berakhirnya tsunami Aceh. Anci dari Aceh? Enggak, kurang lebih lah dengan orang Aceh. Alhamdulillah aman, selamat. Tapi pernah sekali polis tak menyenangkan hati sampai ke penghujung. Saya mandu laju, gak sekat. Yang lain semua lalu. Saya, gitu. Kena sama, astagfirullahaladzim. Anci, tadi lebih daripada 100 sekian. Ya kalau kita kata pun, tak pun, ya udah pasti. Kan sudah ada gambar itu. Nak berdusta-dusta macam mana, ya minta maaf lah. Jadi pada masa itu dia sudah nak catat-catat apa segala macam. Tapi nampak mungkin karena saya pakaian macamnya ada syal, ada selendang di dalam kereta. Dia bagi saya lewat. Tak jadi catat-catat jadi. Tapi 2 minggu atau 3 minggu kemudian dihantar surat sama nanti ke rumah. Astagfirullahaladzim. Awal nih. Kalau memang maafkanlah yang betul. Jangan maaf sekejap saja. Kalau disambung juga bedanya. Ya alhamdulillah bagi lega dulu lah. Menyenangkan orang itu kan ibadah yang paling afdal. Jadi akhirnya tangan polis yang bergerak-gerak tadi itu kena senantiasa terima uang riswah. Begitu dimasukkan uang 20.000 rupiah, senyap tangan sudah tak bergerak lagi. Itu hadisnya maudhu. Itu cerita saja. Allah. Ingat, 3 sudah. Jadi nanti jadi imam besar. Jadi imam tua. Kelantan sebut imam tua. Kita sini sebut imam besar, imam kecil, imam tengah, imam macam mana pun ikut bacaan surah yang semacam itu. Makmum seronok. Kenapa? Sebab makmum mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan bacaan yang afdal. Kenapa? Karena dengan imam membaca surah ikut aturan. Kalau baca surah dicabut-cabut Bismillahirrahmanirrahim atau waladdallin amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sampai ke penghujung. Allahu Akbar. Rakaat kedua waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Udah banyak jarak. 1, kemudian membaca ayat panjang manapun. Kalau panjangnya sampai ke rantau panjang sekalipun tapi dengan surahnya tidak habis, baca surah yang pendek sampai habis lebih afdal. Kita sekarang nak yang canggih kah atau yang lawa? Yang lawa tuh bacaan, pilih ceritanya cukup menarik tapi palanya sikit. Biar bacaan tak lawa mana tapi canggih. Masya Allah tabarakallah pahalanya lebih banyak. Di samping sebagai tanda mahabbah kita kepada hukum hakam, orang yang kembali menghidupkan amalan-amalan sunnah, Nabi kita bersabda pahalanya sama dengan 1000 orang syahid. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan dulu. Jadi begini, tadi tangan sini, terserah. Situ ada pendapat? Ada pendapat? Tak ada. Yang ke dagu tak ada. Kadang-kadang ke dagu janggut panjang, akhirnya janggut meroket ke timur, ke selatan, ke barat. Muka masam pula. Tak ada orang sebenarnya muka masam senyum lah, bukan juga senyum. Yang tak ada senyum kalau tak ada kawan memang masalah. Senyum masa baring senyum. Tengok cermin senyum. Apa? Kalau seumpama senyum pun memerlukan kawan.
Saya perhatikan mereka kalau waktu sembahyang nampak kelihatan muka serius saja. Marah kak siapa? Malaikat tengok. Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat kembali seperti pada waktu kita mengangkat tangan pada masa takbiratul ihram. 4 tempat kita sunat angkat tangan. 1 pada masa takbiratul ihram. Yang kedua pada waktu kita akan rukuk. Yang ketiga masa kita bangkit daripada rukuk i'tidal. Yang keempat masa kita bangkit daripada rakaat kedua, bangkit daripada tasyahud awal. Oke? Insyaallah ingat. Payah ditulis tak payah. Tulis dalam ya. Tapi kalau ditulis dalam hilang, tulislah. Jadi saya dulu masa di Mekah belajar tak pernah guna kamus. Tapi kena banyak baca dan diterjemahkan, diartikan, akhirnya dapat. Dengan menggunakan kamus pun ingat maknanya dan juga tahu maksudnya. Rukuk, yang kedua, i'tidal, yang ketiga, bangkit daripada tasyahud awal, yang keempat, tempat kita mengangkat tangan, yang posisi tangan berbetulan dengan bahu. Coba tengok, ada berapa perkara sunnah? 1, angkat tangan. Kedua, jari tangan dilengkungkan. 2, ketiga, direnggangkan. 3, yang keempat, ke arah kiblat. 5, kemudian beriringan dengan Allahu Akbar. Itu sudah berapa kebaikan yang dapat kita peroleh daripada kedua belah tangan pada masa kita takbir. Masa pada kita akan rukuk, tadi sudah selesai baca surah Allahu Akbar. Mata tetap ke tempat sujud. Ini jari tangan jangan dirapatkan, dirapat madmum. Jangan ditaprik terbuka banget. Tapi taprikan wasatan, direnggangkan secara wasat, pertengahan. Jadi tidak terbuka, tidak rapat, renggang. Seperti itu. Kelutut, kepala, belakang, punggung, sama rata. Belum. Apalagi? Sebagian? Allahu Akbar. Tambah parah lagi. Bukan dibengkokkan, ini tegak. Belakang, kepala, punggung sama rata. Ibarat kalau diletakin telur, takkan jatuh. Jadi susah lah, tapi macam mana pun akan jatuh juga tuh ibarat saja letakkan. Coba letak, ini pun rasa jatuh belakang kalau diletakkan di belah situ. Akan jatuh. Rukuk, mata ke tempat sujud, jari tangan direnggangkan. Telapak tangan ke lutut. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Mata ke tempat sujud. Posisi kaki pada masa berdiri tadi itu jangan dirubah. Masa kita bangkit ke rakaat yang berikutnya, sebelum takbir tadi terlepas. Stau, artinya rata. Istaqimu wa'tadilu, artinya rapat dan rata. Sudul khalal, tutup celah-celah. Sudul furat, tutup juga celah-celah. Kerenggangan yang ada antara kaki. Jadi di sini nih yang sebelah saya sini, toleransi, buka kaki kananmu. Saya juga toleransi, saya renggangkan kaki kiri saya. Sehingga saf jadi rapat. Yang paling ambil berat, Salafi, Wahabi, Muhammadiyah. Yang paling tak keru-keruan saf, kaum tua, atau juga kita yang disebut dengan NU Nahdlatul Ulama di Indonesia. Muhammadiyah bagus, saf mereka bagus. Kita saf pertama saja, bahkan sering saf begini nih. Badan besar, punggung besar, kaki keriput. Nanti pada waktu duduk ambil tempat 1,5 meter. Ambillah tempat jadi sekarang 1,5 meter. Rangkangkan sedikit ada masalah. Supaya setan tidak masuk ke sini. Marah tak kalau ada orang bawa kucing ke sini. Anjing, dapat aja mazhab Maliki. Dia senang dengan anjing. Dia bawa anjing letak sampingnya. Dia bilang kurang asam kamu. Tak terkesan. Kurang garam ente. Enggak juga. Haram Mekah kamu. Senyum dia. Haram Jeddah Anda. Muslimat tahu tak cerita haram Jeddah? Haram Jeddah itu tak apa-apa. Senyum dia kalau orang ada kata haram Jeddah. Macam haram Madinah. Madinah haram Madinah. Haram Mekah. Haram Jeddah.
Tak ada beda. Apa cerita? Ceritanya, datu kita dari sini pergi ke Mekah. Pada masa keluar dari masjid, pada masa singgah di tepi jalan, pinggir jalan, nunggu kendaan, dengar Arab cakap, haram jadah, haram jadah, haram jadah, haram jadah. Katanya, tuh Arab pun pada menyumpah macam kita. Enggak, tuh Arab tuh tak menyumpah. Itu driver taksi, dia bawa taksi, dia pemandu bus. Kata dia haram jadah, aslinya bus nih pergi ke Masjidil Haram baru pergi ke Jeddah. Macam kita. Ipo kuala kasa, ipo kuala kasa. Apakah terperanjat kita pada waktu dengar ipo kuala kasa? Tak ada apa-apanya. Bangi airport, bangi airport, bangi airport. Ke Bangi dulu baru ke airport. Macam itulah haram Jeddah ke haram dulu Masjidil Haram baru pergi ke Jeddah. Oke, paham dengan bahasanya. Jangan lagi tersinggung kalau sebut haram Jeddah. Tapi macam mana pun kita Melayu mesti tersinggung. Sebab itu kita disumpahi. Jadi tadi sudah sampai mana? Rokok. Kaki bukalah, rengganglah sedikit. Yang paling masalah tuh badan besar, kaki dirapatkan. Sehingga kalau kita nak masuk ke kaki dia situ, badan kita tertindih. Dalam hati, ya Allah, ini musibah apa pula nih yang menimpa aku. Badan kita tertindih sama badan dia begini nih, berat. Berat. Kalau kurus seperti kita yang kurus ada masalah. Tapi kalau dengan badan besar menindih kita, buat kita jadi tidak khusyuk, kena tertindih. Nanti pada waktu tasawuf tambah tersiksa lagi, terdiaya. Loh. Ini masuk ke kawasan, masuk ke sempadan sudah nih. Ini sempadan aku, kenapa? Begitu, bayang. Kerepotkanlah sedikit, tapi memang tak boleh. Kalau orang tuh yang kemarin tuh kan ada dalam akhbar yang berat 250 kilo tuh. Ada baca 2-3 hari tertiara begitu tak boleh bangun. Polis bomba nak angkat setengah jam baru berhasil mengangkat orang segemuk dia. Mungkin kalau bersampingan dengan kerbau dia lebih gemuk daripada kerbau lagi. Maaf. Rokok. Kaki diregangkan pada masa tadi itu. Allahu Akbar. I'tidal. Sebagaimana pada waktu kita takbiratul ihram takbirnya seperti ini. Akan rukuk pun juga seperti itu. I'tidal pun juga sama. Sami Allahu liman hamidah. Saya tengok Datu Mufti kita. Datu Tamyiz. Angkat tangan tepat. Allah. Nak rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang santai? No. Itu tak sarapan pagi orang. Kita nakan yang bagus. Benda yang tidak tepat, yang tidak mengena dengan sasaran tetap tidak cantik. Bahkan kita tidak boleh guna. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah. Kok tak nyari? Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Assalamualaikum. 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 Bukan ini misal nih ya Allah. Beda-bedakan. Assalamualaikum. Kenapa mikrofon ini tak cantik? Iyalah kan mikrofonnya jauh daripada mulut. Kalau nak lawak, nak cantik. Assalamualaikum. Baru kelihatan. Macam itu juga dalam pergerakan sembahyang. Kenapa kita baru paham dengan bahasa mikrofon? Kenapa kita paham dalam bahasa SMS? Bahasa passwordnya. Kalau passwordnya tidak kena, tak boleh buka. Nih, ada 6 angka nih. 778899. Tek. 5 saja. Tak boleh tahu berapa baki. Nah, tarik uang tunai tak boleh. Ya Allah, semana. Kereta ini tak mau hidup. Iya kan, itu bukan lubangnya tuh. Itu lubang gia. Bukan situ masukkan kunci. Ada lubang kunci situ tuh. Kan ada bundaran menyala biru hijau kadang-kadang. Nah masukkan ke situ. Tuh paham. Tak ada orang nak start kereta kuncinya dicucukkan ke kosenka atau ke belakangan. Tak ada. Mesti ke lubang situ. Tapi kenapa sembayangan pada waktu sembayang? Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tumak nina. Jangan digoyang.
Jangan bergoyang, senyap. Sukun ba'da harakah, pergerakan, senyap setelah bergerak. Rabbana walakal hamdan katsiran. Allah, rukuk, kaki dulu. Tangan. Di mana diletakkan? Posisi kedua tangan seperti pada waktu kita lagi sedang takbir. Di mana posisi tangan kita pada waktu takbir, di situ posisi tangan kita pada waktu kita sujud. Ini kena hati-hati nih, pendek nih. Masuk dalam Facebook, Syekh. Apa bahasanya? Bukan terjatuh. Terlentang. Kepala aja lah. Kena hati-hati lah sedikit. Kalau takdirnya apa boleh buat. Jadi Allah. Kan tadi kita takbir begini nih. Maka kalau dengan bahasa kurang lebihnya seakan-akan semacam ini yang kita bawa pada waktu kita sujud. Sebagaimana kepala kita posisinya antara kedua belah tangan, masa sujud pun juga macam itu. Jadi jangan begini. Jangan. Sebagian depan lutut ya. Dua telapak tangan depan lutut bukan haram, bukan tidak bagus. Depan lutut tidak, terbuka pun juga tidak, atas kepala pun juga tidak. Jadi macam mana? Macam pada waktu kita takbir, Allahu Akbar, begitulah posisi kepala kita pada waktu sujud antara kedua belah telapak tangan. Hanya bedanya dengan pada waktu kita takbir. Kalau pada waktu takbir jangan direnggangkan, masa sujud tangan dikumpulkan. Ingat, sujud dengan duduk antara dua sujud dan tasyahud awal dan akhir. Untuk yang sebelah kiri, tangan dirapatkan. Jadi tangan jangan direnggangkan. Jangan renggang begini, jangan terbuka. Rapat pada masa kita sujud, semuanya mengarah ke arah kiblat. Itu perbedaan dengan posisi jari tangan pada masa kita takbir. Sujud. Kepala antara dua telapak tangan, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Allahu Akbar. Duduk antara dua tasyahud, duduk kita dengan duduk iftirash. Tengok. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Lampu ini semuanya ada dalam 22 selain daripada lampu yang di situ. Tengok desain daripada tukang yang memasang tepat. Situ 5. Sini nampak kelihatan janggal, tapi akan serasi dengan yang berikutnya. Itu kemas, petak 4, begitu juga di sini. Kemudian dengan bolongan di sana. 4 bolongan jendela, bolongan apa sebut bolongan? Lobang. 4 lobang yang bawah panjang, 3 dengan lobang yang di atas, kemas. Kan mungkin saja 4 terus yang 2 itu diujungkan ke situ. Apalagi sound system, apalagi lampu, semuanya. Ini tukang yang punya kerja. Dia buat kemas rapi. Tinggal kita sembahyang. Duduk antara 2 sujud, duduk pada tasyahud awal, duduk juga pada waktu kita akan masbuk. Duduk pada waktu kita akan sujud sahwi, duduk iftirash. Tasyahud akhir, baru duduk tawarruk. Macam mana kita duduk? Tengok saja. Entah nanti pergi masjid, tengok orang duduk macam mana. Macam-macam. Macam-macam. Iftirash, merebahkan kaki kiri, duduk atas telapak kaki kiri, dengan menegakkan telapak kaki yang kanan. Tegak. Ini tegak. Minta maaf ya. Jadi cermin. Minta maaf. Minta maaf. Nah, tegak. Untuk memastikan tegak atau tidaknya itu kita tapi tengoklah kita tuh mesti. Nah, agak-agak lah. Kenapa? Sebab sebagian ada juga parah lagi. Nampak? Situ nampak? Sikit-sikit. Sikit kemana? Nih. Mana lagi? Kamera mana? Kamera lah yang ke tengah.
Nih, duduk, iftirash. Telapak kaki rebahkan. Jangan duduk atas tumit, atas lingkaran, belahan daripada telapak kaki. Telapak kaki kanan tegak. Ini iftirash yang betul. Apa macam tuh? Nanti tahu kita kemek macam ini. Suara tak kelihatan, nampak kelihatan patah, nampak kelihatan murah, macam-macam tuh kan. Mikrofon kita tuh patah kan? Enggak. Kemek kan? Tak tahu. Kenapa macam tuh? Mesti. Alhamdulillah cantik. Nah, takkan mikrofon cantik, kaki tidak cantik. Ini mikrofon ini kita tinggal, kereta kita tinggal, ATM atau ATM kita, semuanya kita tinggal. Sembahyangkan bersama kita nanti di dalam kubur. Kenapa kita tidak buat sembahyang yang istimewa, yang cantik dan indah? Salah password saja kita tidak boleh tahu, kita tidak boleh guna. Handphone tak boleh dibuka. Komputer tidak boleh dibuka karena ada passwordnya. Kenapa tidak kita gunakan bahasa teknologi yang sama dalam ibadah sembahyang? Tirash, hair. Duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud awal. Duduk sebelum salam untuk sujud sahwi. Duduk orang yang masbuk. Nanti terakhir, duduk tasyahud akhir baru kita keluarkan. Jadi kalau boleh kelima-limanya nih. Kita dirikan. Ngadap ke arah kiblat. Tasyahud akhir, keluar. Yang kiri ke sebelah kaki kanan. Dan kita tarik, kita boleh adjust. Ini agar yang 5 jari ini lengkung ke arah kiblat. Kalau boleh, gitu, ya kan? Ini 5 sudah ngadap, ini juga ngadap. Kalau boleh, kalau tak boleh lah. Kaki sudah keras, tegang. Tak boleh dilipat seperti rambut yang keras tadi itu. Rambut Nabi kita lembut, rambut Nabi kita kerinting. Jadi solek sini ikut, sini ikut, rambut kita ke sini melawan, ke sini melawan lagi. Kenapa? Keras, rambutnya lurus, sekeras jarum rambut membangkang. Oke, duduk sudah jelas. Kita tidak akan ulang lagi tentang duduk iftirash dengan tawarruk. Duduk antara dua sujud, jari tangan kita yang 10 ini, karena kita tidak ada bacaan selain daripada Rabbighfirli, Allahu Akbar, rata. Ujung jari ini ratan. Nah, itu kelihatan, rata. Sini, jari dengan lutut rata, jangan lebih. Jangan ke atas. 1. Yang kedua, semuanya rapat menghadap ke arah kiblat. Ingat, yang jari tangan direnggangkan macam ini, tafrikan wasatan dengan bahasa hukum, hanya pada masa kita takbir dan juga pada masa kita rukuk. Selain daripada itu, jari tangan yang sebut dirapatkan lurus menghadap ke arah kiblat. Masa kita sujud, masa duduk antara dua sujud, masa kita tasyahud awal, masa kita duduk untuk menunggu imam salam sebelum kita bangkit karena masbuk, atau pada waktu kita akan sujud sahwi. Jari tangan 10 semuanya rapat, bangkit, Allahu Akbar. Lebih jangan, kurang pun juga jangan. Rabbighfirli warhamni. Sujud, duduk yang berikutnya, duduk tasyahud awal. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Kalau ingin teori yang lebih detail, at-tahiyat mulut, tarik 3 jari. Yang lebih detail, at-tahiyat 3 saja. Tadi macam ini, bangkit, Allahu Akbar, macam ini. Jari tangan yang 10, mula baca tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, at-tahiyatu, tarik 3 jari. Ini jadi bagi begitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Khayalkan assalamu alaika. Salam sejahtera kepada Anda, wahai baginda Nabi. Berarti Nabi kita hadir. Assalamu alaika itu kepada orang yang ada di hadapan. Jadi khayalkan yang itu, kita betul-betul dasubati. Nabi kita tengok kita pada waktu sembahyang. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Jari telunjuk diangkat, ibu jari diletakkan di bawahnya atau di tepinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan jangan digerakkan. Ini rapat yang 5. Yang ini at-tahiyat tarik 3.
sampai pada asyhadu alla ilaha illallah, angkatnya pun masih lengkung lagi. Jangan angkat naik kuat. Jangan angkat naik tegak. Nanti orang macam-macam. Samping itu kadang-kadang macam-macam pikiran lah. Apalagi orang yang baru kawin, pikirannya macam-macam. Asyhadu alla ilaha illallah. Siapa nih tegak begini nih? Apa nih kira-kira? Tuh tongkat Ali tuh. Jadi membuat kita jadi terganggu. Macam juga di samping kita sembahyang. Bergerak di situ. Alhamdulillah. Cantik kameranya. Terus satu, ada yang geraknya siki aja. Ini di samping kita juga. Macam mana hati kita boleh khusyuk? Kita kalau tak ada benda-benda macam tu pun tak khusyuk. Apalagi kalau tengok benda macam tu. Itulah mati yang sini kuat. Yang sini. Yang ini pusing, mudah. Jadi kita yang samping ini. Kita kan mata ni boleh tengok nih. Tak mesti tengok melirik pun. Mati kenapa pusing-pusing gitu? Yang ini. Yang itu naik ke atas Rasulullah. Hati tak boleh tenang, tak boleh khusyuk, terganggu kita. Mazhab kita lebih bagus, dalilnya lebih banyak. Boleh, tapi tidak berarti itu lebih afdol. Yang afdol angkat tangan tapi jangan digerakkan. Allahumma shalli asyhadu an la ilaha illallah, naik tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naik dengan menggunakan dua telapak tangan, bergerak dengan menolak atau dengan bertolak melalui kedua telapak tangan. Allah. Naik nih tangan nih kita tekankan naik sebagaimana biasa. Tapi itu kalau badan masih seperti kita. Kalau badan berat susah. Badan berat timbangan 190 kilo 150 lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Takbir ikut pergerakan. Ujungnya sampai ke tempat yang dituju. I'tidal. Nak sujud Allah. Jadi dari nak bergerak udah al sampai bawah sana bar. Sebagian Allah. Nah, jadi dari atas ke bawah tadi itu kosong. Tak ada zikir, tak ada bacaan. Tak nak kita ada masa renggang, luang, kosong seperti itu. Badan berat, jangan ikut sunnah. Ikut keselamatan. Bismillah. Sujud, ikut sunnah. Lutut, tangan, dahi, hidung serentak. Ikut keselamatan. Bangkit. Bukan ngolok-ngolok, tapi kita pun kalau tua macam itu juga nanti. Sebab kalau yang badan besar 150 kilo, nak duduk macam ni langsung terjatuh. Daripada masuk Facebook, biar kita duduk. Ini orang Arab susah bangkitnya, masya Allah tabarakallah. Jadi kolesterolnya tuh dikurangkan lah, banyak-banyak jogging banyak-banyak jogging, banyak-banyak minum air limau, air jeruk atau air limau nipis. Kita sampai kepada tasyahud awal, bangkit daripada rakaat pertama. Setelah kita sujud yang kedua, ada yang namanya jalsatul istirahat. Jangan langsung bangkit. Allah, panjang takbirnya. Allahu akbar. Itu bangkit daripada rakaat yang pertama. Ada duduk transit. Duduk transit sama dengan duduk antara dua sujud. Bangkit dari sujud yang kedua, Allah. Duduk dulu sejenak saja, jangan lama-lama. Yang ini nih, kalau bangkit daripada sujud yang kedua untuk menuju rakaat yang kedua atau menuju ke rakaat yang keempat. Sementara kalau pada waktu subuh, imam baca alif lam mim tanzil, masa sujud Allahu Akbar, sujud sajadah wajhilillah di khalaqahu. Itu masa kita bangkit jangan tinggal, jangan transit, langsung saja naik ke atas.
ketahuan kita paham atau tidaknya di situ. Kalau kita bangkit daripada sujud yang kedua menuju ke rakaat yang kedua, duduk istirahat, transit. Tapi kalau kita bangkit daripada sujud tilawah, daripada sujud langsung saja berdiri ke atas, tidak perlu atau tidak disunatkan sujud, tidak disunatkan jalsatu al-istirahah. Selesai. Dah bangkit, rakaat yang kedua sama. Rakaat yang pertama baca Fatihah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baca surah, ikut tertib. Yang perlu diingat tadi rakaat pertama aku baca surah apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat yang pertama wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Rakaat yang kedua. Rakaat pertama wal laili, kedua wad duha. Ikut urutan, ikut urutan. Boleh baca pakai Quran? Silakan. Boleh baca pakai handphone? Silakan. Boleh balas SMS pada masa sembahyang? Boleh. Asalkan pergerakannya hanya melalui jari tangan saja. Asalkan pergerakan kita pada waktu guna handphone tidak sampai 3 kali berturut-turut. Boleh guna Quran? Boleh. Dompet saya ada di sini. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batal dah. Balik-balik. Jadi kalau buka sekali dah jumpa. Kalau balik pun 1, 2 paling banyak. Oke, dah baca aja lagi. Tapi kalau balik cari astagfirullah. Ayat yang mana nih? Ini handphone. Itu bukan sembahyang lagi. Balas SMS pada masa sembahyang. Awak ini nak sembahyang kah? Nak balas SMS kah? Kalau nak balas SMS nanti juga sembahyang. Bukan pada waktu kita sembahyang. Rakaat kedua sama. Rukuk, i'tidal yang sama. Tasyahud awal sudah tadi kita praktikkan sampai kepada Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nanti pada waktu kita naik ke rakaat yang ketiga, daripada tasyahud awal, tangan diangkat. Allahu Akbar. Nah, angkat yang keempat. Angkat tangan yang keempat pada waktu kita bangkit daripada tasyahud pertama. Baca Fatihah. Waladhdallin amin. Rukuk, i'tidal. Rakaat keempat pun juga waladhdallin amin. Rukuk, i'tidal. Kecuali, ingat, kecuali kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk pada rakaat yang ketiga, ikut imam rakaat ketiga dan keempat, bagi imam 3 dan 4, bagi kita rakaat pertama dan kedua. Maka pada waktu kita masbuk tambah 2 rakaat, Allahu Akbar berdiri, sunat kita baca Fatihah dan juga membaca surah setelahnya. Kenapa? Sebab itu memang waktunya atau memang urutannya, memang tuntutannya untuk kita membaca surah sebelum kita rukuk. Karena tadi pada 2 rakaat pertama imam tidak baca surah, kita pun masbuk, tidak mendengar bacaan imam pada 2 rakaat yang pertama, maka pada rakaat masbuk sunat kita membaca Fatihah dengan surah. Kalau tak terbaca tidak ada masalah, itu cuma hanya sekedar amalan afdal atau amalan sunnah yang afdal kita lakukan. Terakhir, rakaat yang terakhir, baik rakaat yang kedua sembahyang subuh, ketiga maghrib, keempat zuhur, asar dengan isya, duduk tawarruk. Dah sebutkan tawarruk tadi itu. Tawarruk, kaki kiri dikeluarkan dengan ditegangkan. Duduk tawarruk, punggung sebelah kiri ke lantai, kaki kanan dilipat. Kalau boleh jari tangannya, jari kaki kita ke arah kiblat. Yang ini pun juga tegak. At-tahiyat tadi sudah katakan, sudah saya katakan permulaan tahiyat itu beriringan dengan mulut. Allahu Akbar rakaat terakhir. Tetap posisi tangan seperti ini. Mula tasyahud, at-tahiyyah. Baru dilipat. At-tahiyyatul. Mata tetap ke sini. Ini ikut tertib yang lebih detail. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata pindah daripada belah tempat sujud ke ujung jari. Mengesahkan Allah. Illallah. Satu esa, maha esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kepala dilengkungkan. Tak mesti. Ada sebagian. Tegak pun tak ada masalah. Tak ada tentang panduan kepala. Ada jari tangan saja. Ada sebagian mengatakan tetap pandangan ke tempat sujud. Ada sebagian mengatakan ke ujung jari. Tulunjuk. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Tegak. Assalamualaikum, muka ke kiblat. Assalamualaikum. Menoleh dengan warahmatullah. Patah balik. Hadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Hatta yura khadduhu al-aiman wal aisar. Hatta yura sampai nampak kelihatan pipi kanan dan pipi kiri pada masa kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Sehingga sampai kelihatan pipinya. Dilihat oleh orang di belakang. Bukan kita yang tengok. Kata Syekh, sunat. Sampai kelihatan pipi kanan. Pada waktu salam ke kanan, pipi kiri pada masa salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tengok pipi kanan. Tak boleh. Bukan kita yang tengok ni, hak belakang ni. Sebab sebagai imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tak nampak lagi. Nampak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini tengok sini. Sebelah sini tengok pipi sebelah kiri. Itu afdalnya pada masa salam. Ingat, assalamualaikum, muka kita masih menghadap kiblat. Warahmatullah itu kita menoleh. Patah balik ke tempat asal. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke sebelah kiri pada salam yang kedua. Kemudian habis, selesai. Nanti saya bagi waktu dalam 20 menit. Kita berhenti pada pukul 12.50. Tepat waktu insyaAllah mendarat di KLA 1. Kenapa 1? Kenapa 2? Ada beda. Kalau yang mendarat di KLA 1, itu pesawat-pesawat internasional yang mahal-mahal tiketnya. Tapi kalau sebut KLA 2, itu kelas orang bawahan. Asia. Masya Allah. Tapi satu yang paling hebat. Tawaduknya pramugari. Pramugari keren. Pakaian cantik. Orangnya cantik. Tengok gak? Tengok. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Dia yang berperan untuk mempersilahkan penumpang masuk dan sebagainya, dan bagikan amaran dan teguran kalau ada yang tak matikan handphone, kalau tak ada yang tak betulkan, yang tak betulkan sendaran itu dia betulkan. Tapi dalam waktu yang sama punya sifat tawadhu, bawa kantungan plastik kutip sampah, Masya Allah. Yang dilayan hebat tadi itu, Masya Allah tabarakallah, karena tawadhunya. Saya kata tawadhu lah. Dia kutip sampah, Masya Allah. Wah, kutip sampah, sampah ini kantungan plastik nih. Kantungan plastik. Kita pun. Layan penumpang. Akhirnya karena dia melayan, dia pun juga dilayan. Sebelum kita naik kereta, dia sudah ada kereta mewah tunggu dia dengan pramugari, dengan pramugara, dan juga dengan pilot, dengan asistennya. Sebelum kita sampai rumah, dia sudah tinggal duduk di hotel bintang 5. Masuk pesawat, awal daripada kita semuanya. Keluar, persilakan penumpang. Khidmat, itu dunia saja. Yang melayan akan dilayan. Macam itu juga dengan agama Allah. Yang melayan agama, khidmat untuk agama, kita akan mendapatkan layanan balasannya daripada Allah. Oke. 1. Lepas zuhur. Lepas asar. Lepas isya, jangan lupa. Yang hak 4 tadi itu, selepas salam, mau pusing-pusing ya. Saya pusing. Allah. Bangkit,
Allahu Akbar. Tasyahud akhir. Macam tadi juga at-tahiyatnya. Pusing lagi kan. Sengek. Kaki lurus dapat. Fil alamina innaka hamidum majid. Tetap macam ini, jangan dirubah-rubah sebelum salam. Jangan lepas kemudian salam, tidak. Afdalnya tetap kekal. Esa pengesahan Allah itu sampai salam. Tetap isyarat seperti itu. Ikut mazhab Maliki digerak-gerakkan saja. Tak nak, tak ada masalah. Tapi jangan kacau orang. Kalau tidak kita juga cari pasal nanti. Dia gerakan tangan dia samping kita. Kita juga baca tasyahud nyaring. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina. Sebab mereka tidak mau Sayyidina dalam salawat. Akhirnya bergaduh selepas sembahyang. Haram. La yajuz. Rasul salawat Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Sayyidina. Nih juga mana dalilnya nih? Yang kuat nih. Yang laju. Pak Haji depan samping tuh perlahan. Pak Jahat tuh pusing begini. Ini lingkaran kucing kah? Bab kucing yang paling banyak. Kalau di Malaysia, tempat yang paling sesuai untuk kita jadi tuan rumah bola sepak dunia. Untuk bola dunia, tempat yang paling sesuai, kucing. Siapa yang sudah pernah sampai kucing? Sebab di kucing yang paling banyak bundaran yang besar-besar itu. Betul kan? Besar, bundarannya lebih besar daripada ini. Jadi kalau dibuat stadion di tengah itu sangat-sangat cantik sekali. Jadi tak payah pikir untuk stadion di mana. Bulatan-bulatan yang ada di kucing cukup untuk stadion. Jalan, besar, jauh. Gol sana, gol di sini, insya Allah cukup. Nah itu saya katakan yang paling layak. Untuk jadi tuan rumah pada tahun 2099. Aman. Siapa pergi kucing jauh? Jadi lepas zuhur, lepas maghrib isya, lepas asar, kita langsung pusing. Ini imam nih, bukan makmum, imam. Pada waktu kita jadi imam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Bukan saya yang tengok, antum tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Lumah lu, murahan lah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu gedekut, pelit, bakhil, sahih, pemalar kata orang Banjar. Jadi lepas 3 sembahyang itu kalau imam, zuhur, asar, isya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tak ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Astaghfirullahal azim. Itu tidak ada dalil. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Nabi kita lepas salam istighfar. Sebab itu yang paling layak, bukan alhamdulillah. Ini bundaran mana nih? Hah? Luas sini aja, bukan kucing. Kalau lepas subuh, lepas maghrib, duduk macam ni dulu. Imam makmum tetap macam ni. Jangan lupa duduk. Baca istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan 3, jangan 7, jangan disunat. Paham baca disunat? Sunat nih. Paham sunat? Sunat berapa kali? Sekali aja. Jadi ada cerita. Mak ini risau sangat. Kodlah kalau dokter tuh tersilap-silap sunat kan. Jadi Mak Haji antar anak nak disunat sama pakar spesialis. Sebelum anak tuh disunat pesan. Dok, kalau bahasa Indonesia, Prof. Dok, tolong dok ya. Ini anak saya nih kali pertama nih disunat. Memangnya disunat tuh mau berapa kali bang? Sunat tuh sekali aja bang. Kalau sunat 2 kali mampu kita bang. Katanya dok, pesan ya. Ini kali pertama nih anak saya ini disunat. Memangnya Mak Haji itu nak beberapa kali anak disunat. Kalau sekali memang itu kewajiban. Kalau 2 kali itu kematian. Kalau apa yang nanti lagi kalau 2 kali. Jadi pada masa musliman minta maaf lah. Supaya jangan ngantuk lah. Ini tengah hari nih. Jadi masa saya sunat anak saya Mohsin dengan Atta.
Umi, yang Hasan sebut Umi, anak 6, sini 5, tambah campur berapa lagi, wallahu alam lah. Jadi antum jangan terlalu terisau, jangan terkejut. Cucu kah? Jangan sebut cucu, itu masih anak lagi tahu. Nah, jadi masa saya sunat, tak tahu punya anak ke jahanam dah. Dikira yang dikerat tuh dagingnya isinya, ya Allah. Enggak, Umi, bukan Umi, kulitnya aja. Kalau kerat isi, Bang, ya Allah, kita boleh bayangkan macam mana keadaannya. Ya Allah, kalau isi yang dikerat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya jangankan tuh kerat isi, penalti, Bang. Kenapa tangan semuanya di sini? Pernah tak tengok penalti, tangan begitu, tidak ada. Atau begini, tak ada, semuanya tangan. Betul kan? Bola semua di sini. Nah, kenapa? Ayo, apa jawabannya? Karena ada benda yang patut diamankan pada saat ketika itu. Sebab kalau tak macam nih, tendangan bola yang begitu deras, seperti peluru atau seperti apa namanya, seperti peluru lah, peluru daripada pesawat F-16, Masya Allah, tabarakallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Nah, jadi jam ini lepas subuh, amalkan, jangan tidak diamalkan supaya hidup nyaman dunia akhirat. Lepas maghrib, tetap duduk macam ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali, jangan dikerat, jangan disunat, jangan dikurangkan daripada 10. Yang buat kurang dari 10 itu Tuhan imam juga. Itu bagi saya imam yang tidak bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Sambung Allahumma ajirni minan nar 7 kali, jangan 3, jangan 4, jangan 5. Pintu gerbang neraka itu ada 7, baca 7 kali. Ini 3 kalinya, udah pusing dah. Atau udah sambung dengan yang lain. Kalau 3 saja, tuh tutup 3, 4 tuh buka. Ayo kata mereka, masuk daripada 4 pintu tuh. Waliyahzubillah. Maghrib, subuh. Allahumma ajirni minana, baru Allahumma antas salam. Pilih 2. Tengok nanti. Baca, ikut, praktekan, perhatikan imam-imam kita seperti apa. Begini, ini 50%. Kiblat. Makmum, betul. Sebagian, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau 3 sembahyang Zuhur, Isya, Asar, Allahumma antas salam. Banyak imam begini. Sini aja sikit jadi. Nyadap kemana nih? Ikut sunnah tidak. Ikut hadis pun juga tidak, ikut pedoman ulama pun juga tidak. Anta hadap kemana? Oh, hadap ke timur tengah. Enggak. Jadi pilih 2, antara 2 pilihan. Imam macam nih, imam saja, bukan makmum. Kiblat sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Atau duduk 100% menghadap makmum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir. Amin, amin. Kenapa kita tidak dianjurkan menghadap kiblat? Sebab makmum itu sudah menjadi kiblat kita pada masa kita berdoa. Jadi, ulang kembali, Zuhur, Asar, Isya, kita langsung rubah posisi. Tak mesti kita. Jadi jangan segan. Kalau sudah jadi imam jangan segan, pusing saja. Imam menghadap makmum 100%, imam dengan mengiring sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu secara sunnahnya. Tapi kalau selepas asar dan subuh, jangan mengiring dulu, melainkan setelah sampai 10 kali kita membaca, setelah habis kita baca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis, baru Allahumma ajirni, mau berpusing, silahkan. Selepas habis Allahumma ajirni 7 kali pun juga silahkan. Selanjutnya, jangan tidak baca ayat kursi. Amalkan, tiket masuk surga. Bahasa saya tajinggu surgawi, bukan tajinggu smatek. Ada kursi di sini, pintu gerbang akan terbuka. Nabi kita bersabda, orang yang amal baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, tidak ada penghalang masuk surga selain daripada kematian. Akan direct masuk surga nanti pada waktu dia meninggal dunia.
Berikutnya tasbih, tahmid, takbir. Jangan ditinggalkan. Dalam kondisi seperti apa saja. Dengan hitungan yang cukup. Subhanallah, hitung yang cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau seandainya keliru juga, guna tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai sini, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mau cepat pun tak ada masalah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Hitung lagi cukup. Jangan tasbihnya lebih cepat daripada bacaan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10 kali dah habis 33. Kawan, zikirnya seperti ada. Kita kena hitungan yang cukup. Seperti saya katakan sama kawan-kawan, macam mana kita hitung duit, macam juga kita bertasbih. Hitungan cukup, sebab yang ada fadilatnya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 kali takbir, penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, akan terampunkan ghufirat lahu dzunubuh, terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Itu kadang-kadang imam makmum releh, jazakallahu. Subhanallah. Masih lumayan. Ada yang duduk. Assalamualaikum. Buat apa ngalamun macam tu? Baca tidak? Dalam hati saya. Ya memang dalam hati. Saya juga berzikir dalam hati. Sebab ada zikiran yang kena dibaca. Fatihah tidak boleh dibaca dalam hati. Kalau dibaca dalam hati tidak sah. Dalam zikir cukup. Hitung duit. Coba tengok kita. Kalau untuk urusan duit, banyak duit, campuran. Gaji. Maybank. CMB. Cina, India, Melayu bersatu. Betul kan? CMB. C. Cina. I. India. M. Melayu. B. Bersatu. Bank Bumi Putra. Setelah dia hitung. Bank 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Berarti katakan saja 1.600. Udah 2 kali dia dihitung. Mesin dengan manual. Tak puas hati kita. Takut kalau dia tersilap tangannya. Mesin itu tersalah. Hitung kali. Pakai ludah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jangan-jangan tersilap. Terlapis 2. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya. Jangan-jangan tersilap sekali lagi. 1. Betul, orang tua kita macam tuh. Takkan kita hitung duit berkali-kali, tapi tasbih tidak pernah dihitung. Kata malaikat, mana letaknya keadilan? Kamu partai keadilan atau JSB? Ini yang saya sebut-sebut. Apa? 10 ringgit kah? UMNO. PAN, keadilan. Bukan? Amanah. Barisan. Tak ada pas di sini. Tak ada. Ada pas Indonesia. Ada pas Australia nih. Australia. Ini sama dengan dalam 250 ringgit lah lebih kurang. Duit ini memang senantiasa ada. Saya takut kadang-kadang kehabisan duit. Jadi saya akan bagi cadangan dulu. Untuk berbelanja. Kalau habis duit bagikan cadangan yang itu. Nanti saya datang balik. Baru saya gantikan uang tempatan. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud. Hitung duit cukup. Buat tasbih yang cukup. Ini untuk masa depan. Jangan sembarangan. Yang paling ideal. Ayat kursi, la ilaha illallah wa la syarikalah. Ayat kursi,
Tasbih, tahmid, takbir cukup. Doa pendek tak ada masalah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Coba hari Jumat live Masjid Negara, Masjid Negeri. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayal Fatihah. Amin. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu panjang, 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 panjang sampai ke rantau panjang. Amin, amin. Jadi yang doa panjang sampai ke rantau panjang tadi itu cukup untuk baca ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir secara lengkap. Mau yang mana satu? Mini tujuan 4. Bukan mini market. Mini matlamat. Mini tujuan ada 4. 1. Perisai daripada dosa kesalahan. Terjaga diri kita, terbackup daripada segala kemungkaran. Yang kedua, kalau kita terlanjur, Allah ampunkan. Yang ketiga, terelak daripada api neraka. 4, masuk surga. Keempat-empatnya itu ada dalam wirid sembahyang. Lepas sembahyang subuh dengan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, akan terpelihara daripada godaan syaitan. Kana hirzan lahu minasyaitan, jadi perisai diri daripada syaitan. Alhamdulillah. Kedua, tasbih, tahmid, takbir akan diampunkan dosa kesalahan yang walaupun sebanyak buih di laut, terlanjur, terampunkan. 2, matlamat ketiga, terelak daripada api neraka. Allahumma ajirni minanar 7 kali. Kalau lepas subuh dan maghrib, 3 kali untuk sembahyang yang lain. Berikutnya masuk surga. Allahu la ilaha. 4 ada keempat-empatnya. Jadi kalau waktu jadi imam jangan tidak adil. Jangan tidak bijak dengan makmum. Kesian makmum. Kalau doa-doa semacam itu tidak dipercaya. Oh panjang sih. Kesian nanti. Sebab di sana ada orang yang nak buang air besar. Ada yang nak buang air kecil. Ada yang nak 2. Bahasa sana. Kalau di sana takut kalau tak tersalah sebut. Jadi masa program begini, angkat tangan. Maksudnya apa? Maksudnya nak buang air kecil. Kedua-duanya. 2 berarti nak buang air besar. Oke, silahkan. Buang air besar. Jadi bukan 2 berarti pakatan, bukan. Cukup setakat itu dulu, nanti kita baca kitab pukul 2. Insya Allah usahakan kita maksimalkan waktu. Pukul 2, asar, rehat total. Tidur. Lena. Atau guring bahasa orang Banjar. Silakan yang ada sembarang soalan. Kita derek saja dulu. Wis, ada ayat balik. Tak kuat nih. Silah. Ada mic. Ada mikrofon sini. Oke, yang apa tuh? Yang langsung pandang belakang. Yang langsung pandang belakang yang 4. Zuhur, asar, isya. Astagfirullah, salam, astagfirullah, langsung pusing saja lagi. Pusing yang sekerat tadi itu separuh atau pusing yang langsung menghadap kepada makmum. Kalau lepas maghrib dan subuh kita baca yang tadi itu jangan rubah posisi duduk. Hadis mengatakan barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marratin qabla yusnya rijlahi 10 kali sebelum melipat merubah posisi duduk. Itu lepas maghrib dengan lepas subuh. Silakan. Yang lain. Kita kena buat sendirilah. Boleh, tak ada masalah. Kan sekarang pertimbangan imam itu kadang-kadang nak bagi orang cepat beli. Tidak bagi orang cepat merokok aja kadang-kadang. Dah kering dan ini nak merokok keluar.
Kadang-kadang kan di jabatan-jabatan macam itu kan. Jadi kenapa cepat begitu? Nak bagi peluang. Kadang imamnya juga terburu-buru. Jadi yang nak bercabut, kan kita pertimbangannya takut kalau ada orang ada hajat, ya silakan. Kita bukan menahan orang, kita bimbing ya. Sebab kebanyakan makmum itu ikut imam. Imam bercabut, kadang-kadang imam cabut, makmum cabut lebih awal daripada imam lagi. Imam baru makmum sudah ngengeng, udah berangkat dah. Tuh perumpamannya macam tuh. Jadi makmum kebanyakan ikut imam. Imam baca ayat kursi, makmum ikut baca. Imam baca tasbih, makmum juga ikut baca. Imam tinggal, makmum juga akan ikut tinggal. Jadi kalau seandainya imam tak baca, kita bacalah. Terserah memang afdalnya kita baca pada saat ketika itu. Kalau kita baca selepas kita sembahyang sunat pun juga tak kisah. Masa kita di jalan, kita takkan pesan sudah panggilan. 3 panggilan terakhir. Panggilan terakhir, Haji Maskur, Mbak Makmun, Mbak Aminah, Mbak Tusana artinya Ci. Kalau laki-laki, Mas. Sini, laki-laki, kita sebut abang lah. Kalau sana laki-laki, Mas. Kalau perempuan, Mbak. Sini, Enci. Enci kan? Ci. Panggilan terakhir, Ci Aminah bin Haji Maskur dan Haji Mansur, Haji Makmur, Haji Maskur, Haji Majrur. Dipersilakan untuk menaiki pesawat. Tuh, panggilan terakhir. Takkan kita, subhanallah, 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 subhanallah. Terbang pesawat. Jadi kita subhanallah di pesawat nanti. Sambil masuk. Hitungan kursi itu kan 33 doh. Depan sampai ke ujung. Kita kursi ke-33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu peribahasanya lah. Jadi agama kita memang ada fleksibel. Dan juga ada toleransinya. Jadi bukan harga mati. Tadi itu kita yang tak ada kesibukan. Tak ada panggilan pesawat, tak ada buang air. Takkan gara-gara kita membaca kursi sampai kita di belakang imam baca Allahullah kita Allah ya Allah. Ini sakit nih, hari kita dapat ya Allah. Ya alhamdulillah. Nanti sekejap lagi nih ceret beret nih, yang menceret nih, ceret beret. Datang lagi dia Allahu Akbar. Kalau itu kan bukan sikit aja. Kalau tejas sikit langsung keluar. Bukan suruh macam tuh. Anta ada masalah, cabut aja, keluar aja. Yang saya maksud sekarang ini imam membimbing. Makmum yang ada masalah, yang nak balik, yang ada keperluan itu kita tidak menghalang, tidak menahan. Tapi kenapa imam tetap menunggu bagi peluang mereka untuk berzikir. Silakan. Ya. Facebook. Bismillah. Soalannya, bagaimana Waalaikumsalam. tidak boleh duduk tayar air kerana badannya besar. Tayar air kalau duduk tayar. Duduk atas kursi lah. Senang kan? Bayang pakai kursi senang sekali, badan besar. Tapi ingat jangan salah paham. Yang tak boleh itu duduk aja boleh, berdiri tak ada masalah. Tak boleh duduk langsung. Di sembahyang fardu nih, bukan sembahyang sunat. Sembahyang fardu orang tuh duduk tak boleh, rukuk sujud tak boleh. Oke, begitu kalau begitu, rukuk, sujud, i'tidal akan diganti dengan isyarat. Tapi berdiri masih boleh. Berarti sembahyang begini, Allahu Akbar. Nak rukuk? Allah. Allah. Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Bangkit. Allah. Diri lagi. Jangan semuanya duduk. Kita kalau sudah tak boleh rukuk sujud, dah duduk. Jangan lagi macam. Nah, kalau untuk sembahyang sunat ada masalah tarawih. Kalau di Mesir, belakang kursi penuh banyak susun. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita yang muda-muda ini pun juga udah booking tempat di belakang. Sebab senang, memang senang. Kita kan ada saudara nih ngantuk. Imam udah baca panjang, tak kisah baca aja situ. Nah, lagu-lagu Bismillahirrahmanirrahim. Tak kisah aku baca apa aja, baca aja situ. Coba kalau macam tu pada masa kita berdiri tumbang kita. Balik ke rumah, masuk hospital. Kenapa? Tumbang pada waktu sembahyang.
Tapi kalau sembahyang berduduk senang. Tapi berduduk itu bagi orang yang udzur. Boleh sembahyang berduduk untuk sembahyang sunat, tapi untuk sembahyang fardu berduduk hanya di waktu dalam keadaan udzur sahaja. Itu pun kalau yang tidak mampunya itu hanya setakat sujud dan rukuk, itu yang kita duduk pada masa berdiri tetap kita wajib berdiri betul. Oke, dua terakhir. Untuk apa sebenarnya? Bagi main-main lah. Itulah, itu saya katakan banyak. Kan Rasulullah sembahyang selama tidak kurang daripada dalam 12 tahun. Masa di Madinah Nabi kita sembahyang selama 10 tahun. 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah turun perintah sembahyang. Takkan sahabat tidak boleh cam Nabi kita menggerak itu seperti apa. Sehingga sampai macam-macam gerakan. Ada gerakan yang pelan sikija. Melayu berani sikija. Melayu tak berani seperti Arab. Arab tinggi. Arab turun naiknya tinggi. Melayu sikija. Tawaduk sikit. Ini Melayu. Ada juga yang geraknya macam tadi tuh. Ada gerak sekali perlahan. Dan tiga pesenda. Ada lagi yang pusing. Ini buat bulatan, buat lingkaran. Nih lingkaran nih. Jadi kita jadi bingung, yang mana yang betul? 13 riwayat hadis yang mengatakan Nabi kita menggerakkan telunjuk itu satu riwayat saja. 12 riwayat Nabi kita isyarat saja. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat sekali aja, sudah tak bergerak. Tapi kita tidak komplain, sebab itu juga ada ulamanya. Jadi di antara ulama Malikiyah, memang mereka tangan mereka gerakan. Kita di sini Salafi dengan Wahabi, tangan mereka gerakan. Terserah, tak ada masalah. Tapi itulah tadi, rasanya kalau untuk kita yang sudah terbiasa senyap, diam, rasa tidak khusyuk kalau pada saat jadi kita gerakan seperti itu. Terakhir, Al-Muslimat. Salam untuk berkatuh. 3 soal. Banyak nih, waktu dah habis, dia mau sembahyang nih. Bagaimanakah kedudukan makmum wanita ketika berimankan wanita di kanan atau kiri? Soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana cara untuk masbuk bagi wanita? Soalan ketiga, bolehkah seorang wanita masbuk berimankan lelaki yang bukan mahram ketika di surau? Yang pertama saja dulu, nanti 2 simpan. Lepas maghrib atau lepas isya, kita ada 2 buah kitab. Ini pun bahasa sana cedokan. Coplekan, muqtatapan, apa bahasanya coplekan, cedok sana cedok sini sedikit dari 3 rangkaian kitab. Ini pun tidak lengkap. Kita tidak baca yang pertama, kita baca yang kedua tentang paduan melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua tentang perkara-perkara yang boleh meretakkan dan merusakkan iman. Itu insya Allah kita baca di sebelah malam. Nanti lepas tengah hari, lepas makan cepat-cepat makan, jamak takdim makannya, makan, lepas sembahyang jamak makan. Jamak takdim, maksud jamak takdim itu sekali 2 suap lah, sekali 2 suap dari suap. Supaya cepat, kita mau baca babu salatil jamaah muka surat 62, itu nanti selepas kita sembahyang atau selepas makan. Jadi lepas ini ada waktu dalam 15 menit persiapan untuk sembahyang, makan, pukul 2 sesuko paling lambat kita sudah ada di ruangan, sebab asar kita rehat total. Jadi tentang perempuan macam mana kalau sama perempuan kalau 2 orang sambil-sampingan macam itulah. Kalau ke depan pun ke depan sedikit saja sebagai petanda dia imam itu saja. Sama. Jadi yang ke depan itu laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan safnya rata sampai menyamping. Kalau seandainya ke depan pun ke depan sedikit untuk mempertandakan dia sebagai imam. Itu untuk pertanyaan selanjutnya kumpul. Malam insya Allah saya akan tunggu sampai 9:30, sampai 10. Sampai 10:30, mungkin sampai dekat-dekat 11. Antum balik, saya akan balik ke Kelantan nanti malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada sebarang soalan bawa ke malam hari. Siang nanti waktu kita akan habis lagi dengan kitab yang kedua atau dengan tentang kaifiat salat berjamaah. Malam maghrib kita baca kitab tentang hal-hal yang boleh meretakkan iman. Awak nih, orang asam lo ngapain begitu tuh? Pakai macam-macam ninja aja. Itu kepada perempuan yang pakai nikob. Kita pakai ninja. Apa hukumnya kata orang pakai nikab tuh macam ninja aja?
Dibongkok-bongkok bola badan doh. Tak nampaklah keseksian kamu. Kamu jelita, cantik, indah, ideal. Takkan dibungkuk macam nasi kerabu. Kan ada yang bikin perumpamaan itu, nanti kita akan detailkan perbincangan perbualan dalam masyarakat, kadang dengan pahlawan, kadang dengan ahli politik. Itu ada diantaranya yang membawa kepada riddah, artinya menjadi murtad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikut arahan, makan dulu, sembahyang dulu, wudu dulu seperti apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikut arahan, makan dulu, sembahyang dulu, wudu dulu seperti apa.